Dari kami ya, tentu prinsipnya kita akan mengikuti aturan yang memang diberlakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan kita juga menyadari ekonomi mulai agak membaik ya, terutama kan pada akhir tahun lalu. Nah, kemudian juga menjelang tahun ini ada Omikron ya, yang kemudian menghambat lagi gitu. Dan pada bulan-bulan terakhir ini juga ada kondisi perang gitu ya di Rusia, Ukraina. Itu tentu mempengaruhi juga kinerja dari usaha-usaha kita. Jadi pada prinsipnya masih dalam proses yang awal ya. Dalam proses yang awal sehingga kemungkinan saja ada perusahaan yang belum terdampak positif ya. Oleh karena itu tentu kita mengharapkan semua bisa memenuhi ketentuan ya. Tapi ketika ada yang belum, tentu kita akan lihat satu persoalan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan itu. Oke. Oke, kalau dari Pak Said sendiri seperti apa? Di satu sisi tentu sumringah dong ya, karena di sini di tahun ini juga THR akan dibayarkan full, tapi di satu sisi juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sutrisno ya, mungkin ada beberapa sektor yang masih belum pulih. Nah ini kira-kira seperti apa tanggapan Anda, Pak? Yang pertama tentu kita harus lihat semangat tujuan dibayarkannya THR. Jadi ini kan dimulai dari kabinet Juanda ya tahun 1969-an. Nah, tujuan THR itu adalah dalam rangka memberikan kebahagiaan dalam menyambut hari raya bagi penganut umat muslim, dan bagian non muslim kan ada juga menjelang Natal itu ada juga pemberian dalam bentuk sama seperti THR. Dan karena itu semangatnya memang perusahaan harus menyediakan dari awal perhitungan dalam profit and loss-nya itu dalam pembukuan perusahaan tentang ada kewajiban 1 bulan untuk membayar THR. Yang pertama. Yang kedua, ada 3 faktor yang menurut pendapat kami dari kalangan buruh wajar kalau kemudian sekarang pembayaran THR harus dibayar full. Pertama, pertumbuhan ekonomi secara makro kan sudah menuju pada area yang positif. Kira-kira kan pertumbuhan ekonomi menuju pada 3,2%. Ya, artinya ekonomi mulai bangkit, walaupun harus diakui di beberapa sektor industri masih mengalami masa-masa sulit, terutama yang terkait dengan labor intensif ya, padat karya yang menyedot banyak tenaga manusia pekerja ya, seperti hotel, pariwisata dan lain sebagainya mulai bangkit tapi masih sulit. Faktor kedua kita lihat daya beli buruh itu menurun. Selama 3 tahun berturut-turut tidak ada kenaikan upah. Hitungan KSPI, daya beli buruh itu sekarang menurun 30%. Ya, yang ketiga, selain daya beli di persoalan upah adalah harga-harga melonjak tinggi. Ya, khususnya harga-harga yang terkait dengan kebutuhan menjelang hari raya atau lebaran. Harga daging ayam, telur, minyak goreng masih belum stabil, masih susah didapat. Kemudian juga beberapa bahan pokok, tepung terigu, ya, dan beberapa hal lain yang terkait juga dengan kebutuhan hari raya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan satu pendapatan yang mencukupi sehingga mempunyai daya beli di hari raya, setidaknya di hari raya, adalah wajar untuk mendapatkan pembayaran THR 100% atau full. Ya. Bahkan di beberapa perusahaan, terutama di sektor pertambangan ya, itu ada pembayaran THR sampai 2 kali bulan upah. Tapi itu biasanya tercantum di perjanjian kerja bersama. Sekali lagi kami menyambut baik sikap pemerintah dalam persoalan kebijakan THR. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.